Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, nanti bacaan kita terambil dari Wahyu 2, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah, kita mempelajari bagian awal dari kitab Wahyu. Karena di dalam kitab Wahyu ini juga ada beberapa pengajaran tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan jemaat mula-mula pada saat itu. Ada 7 jemaat yang diberikan pernyataan oleh Roh Kristus, Roh Allah sendiri, yang disampaikan melalui Yohanes. Yohanes menyampaikan kembali kepada jemaat-jemaat Tuhan itu. Dan kita akan mempelajarinya. Ini berkaitan dengan kita menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu, di mana kita akan mengenal kembali apa yang menjadi karya Roh Kudus untuk jemaatnya. Khususnya ini adalah jemaat mula-mula yang terekam di dalam kitab Wahyu. Sebelum kita membaca bagian Wahyu 2 ini, perlu saya tekankan kepada kita, ada banyak cara atau metode orang mempelajari, membaca, dan menafsirkan kitab Wahyu. Di antara saudara, ada tidak yang pernah membaca kitab Wahyu sampai selesai? Kalau ada, di situ kita akan menemukan hal-hal yang menarik, yang tidak biasa kita akan temukan, menggunakan banyak simbol. Ada bintang, ada kaki dia, ada binatang-binatang yang aneh, yang mungkin nampaknya tidak persis kita bisa temui di dunia ini. Kitab Wahyu betul menggunakan banyak simbol untuk menjelaskan kepada jemaat, untuk meneguhkan jemaat Tuhan di dalam menanggung masa-masa yang susah, masa-masa sengsara itu. Nah, secara kaidah atau metode penafsiran, ada beberapa cara untuk melihat, membaca, menafsirkan kitab Wahyu ini. Yang pertama dikenal dengan cara atau metode tafsir futuris. Apa itu futuris? Ini menafsirkan kitab Wahyu sebagai nubuat tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang menjelang akhir zaman. Maka orang akan melihat, menghubungkannya. Dan nanti itu ketika kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menghakimi dunia ini, maka ada peristiwa-peristiwa ini yang akan mendahulunya yang terjadi. Jadi kitab Wahyu dipakai untuk melihat ke depan tanda-tanda yang Tuhan sudah beritahu dalam kitab ini. Ada cara yang kedua, yaitu dengan cara preteris. Preteris ini menafsirkan kitab Wahyu sebagai nubuat tentang peristiwa sejarah yang terjadi melulu pada masa yang lalu. Pada saat orang-orang Kristen, jemaat mula-mula ini mengalami masa-masa sulit, masa-masa penganiayaan. Di zaman Yohanes yang menerima penglihatan itu. Tujuannya adalah jelas supaya dengan wahyu itu menguatkan, memberikan kekuatan kepada jemaat untuk tetap teguh di dalam iman percaya kepada Kristus walaupun mereka mengalami masa penganiayaan, penderitaan. Karena nantinya Tuhan akan menjanjikan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Ini preteris. Kemudian ada yang menafsirkannya secara historikal, bahwa kitab Wahyu ini sebagai gambaran peristiwa sejarah yang terus berlanjut. Sejarah gereja sepanjang zaman.
dari awal penderitaan mereka, terus nanti peristiwa-peristiwa itu dihubungkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kitab yang menyejarah dalam sejarah umat manusia dari awal hingga akhir sesuai dengan yang Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu ada juga yang disebut metode idealis. Apa itu metode idealis? Metode ini menafsirkan kitab Wahyu sebagai simbol ini pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Antara kuasa-kuasa jahat yang menghambat, menganiaya orang Kristen, orang percaya yang berusaha melawan kebenaran. Kuasa itu berhadapan dengan kuasa kebenaran, kuasa Tuhan sendiri. Ini berlangsung terus sepanjang zaman. Dan orang punya keyakinan bahwa nanti orang-orang yang benar itulah yang akan menang. Ini metode yang sangat idealis sekali. Kemudian ada metode eklektik. Apa itu metode eklektik? Ini menghasilkan penafsiran yang menggabungkan beberapa pendekatan itu. Jadi ada yang menggabungkan tadi masa future, masa depan, historical sejarahnya, idealis di situ, lalu dicampurkan sesuai dengan konteks di mana kitab Wahyu ini dibaca dan diajar. Nah, banyak hal tentu yang kita bisa pelajari dari membaca kitab Wahyu ini. Banyak pelajaran. Namun saya mengusulkan bahwa ketika kita mendalami kitab ini, membaca bagian dari kitab Wahyu, kita akan menarik ke belakang dulu. Ke masa-masa orang percaya dianiaya. Ketika mereka bersaksi di dalam nama Tuhan dan percaya mempertaruhkan imannya di dalam Kristus, meskipun mereka mengalami masa-masa susah, tetapi mereka terus bertahan. Ini dijadikan bekal dalam hidup kita sekarang. Kita belajar sekarang hari ini bagaimana meniru iman mereka. Tentu ada yang baik, contoh yang baik, tetapi ada juga contoh-contoh yang tidak baik, bahkan dicela oleh Tuhan sendiri. Untuk menjadikan pegangan buat kita hidup sekarang, karena kita tidak luput dari penderitaan, dari kesusahan. Nah, bekal ini kemudian menuntun kita untuk berjalan ke masa yang akan datang, future itu, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali yang akan menganugerahkan mahkota kebenaran itu dengan catatan bahwa kita setia di dalam Tuhan. Nah, dalam kerangka inilah kita akan belajar kitab ini. Kita masuk dalam pembahasan yang awal ini Wahyu 2 ayat pertama sampai dengan ke-7. Maksud saya awal adalah karena ini pernyataan roh Kristus sendiri kepada jemaat yang pertama ini yang disebut jemaat Efesus. Mari kita akan lihat Wahyu 2 ayat pertama sampai ke-7 demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar, menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah.
Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Efesus merupakan jemaat pertama yang ditegur oleh Roh Kristus, Roh Tuhan sendiri. Bagaimana keadaan kondisi jemaat itu? Ada sedikit gambaran di sini bahwa di dalam jemaat Efesus terdapat muncul beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai rasul-rasul, sebagai pengajar-pengajar. Namun yang terjadi, yang ngaku-ngaku sebagai rasul, sebagai pengajar ini justru menyampaikan ajaran-ajaran yang berbeda. Dikatakan ajaran-ajaran yang sesat. Secara persisnya tidak digambarkan ajaran yang sesatnya itu seperti apa. Bisa berkaitan juga dengan cara berpikir orang-orang Yunani pada saat itu. Mereka menggabungkan banyak keyakinan, banyak kepercayaan, meramunya kemudian menjadi ajaran yang menarik. Ajaran yang wah, yang keren. Sehingga ini memancing minat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan untuk juga ikut dalam pola pikir ajaran-ajaran yang disebut di sini oleh kitab Wahyu pengikut-pengikut Nikolaus itu. Jadi mereka sangat antusias mengikuti ajarannya. Nah, tentu saja para pemimpin penatua di jemaat Efesus yang disebutkan malaikat jemaat di Efesus ini adalah orang-orang yang menjaga ajaran, yang memelihara umat, yang saya bayangkan ini aktivis dan para penatua di sana. Menjaga ajaran itu. Ajaran yang murni tentang Kristus. Dan mereka berjuang siang malam. Bahkan tak kenal lelah. Mereka berjerih payah. Mereka tidak takut menderita. Untuk melindungi jemaat dari ajaran yang sesat. Ajaran yang keliru. Kalau demikian, kita punya para penatua, punya aktivis yang menjaga jemaat dari ajaran yang tidak benar, bagus nggak? Ya bagus. Supaya iman anggota jemaat itu terpelihara murni. Hari ini ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus contohkan juga banyak. Mungkin banyak orang juga berjuang
untuk memelihara kehidupan umat percaya agar mereka jangan mudah disesatkan, jangan mudah diombang-ambingkan, ujungnya dimanfaatkan untuk memperkaya orang yang mengajarkannya. Banyak yang terjadi kan pada saat itu. Orang diiming-imingi hanya mujizat. Mengikut Yesus itu enak, masalahmu akan selesai. Penderitaanmu akan diangkat Tuhan. Hidupmu akan sukses dan makmur. Keren sekali ya. Orang terpikat untuk ikut Yesus karena mengejar keuntungan. Karena mengejar apa yang ia inginkan. Padahal sejatinya Yesus sendiri pernah mengajarkan apa risikonya kalau mengikut Dia. Kamu harus memikul salib, memikul kuk, menyangkal diri, ikut aku. Artinya apa? Bukan berarti enak-enak saja, bukan berarti baik-baik saja. Contohnya jemaat di Kitab Wahyu ini. Mereka nyata-nyata sedang mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan. Jadi mengikut Kristus harus realistis. Tidak ada manusia yang sukses terus. Tidak ada manusia yang kaya selamanya. Tidak ada orang yang sehat terus. Tapi bagaimana firman Tuhan itu membekali di sepanjang musim kehidupan kita sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan. Percaya pada kebaikan Tuhan. Bukan percaya pada janji-janji surga saja. Tentu baik kalau ada para pemimpin jemaat, orang-orang di Efesus ini mencoba untuk melindungi dari pengajaran-pengajaran palsu ini. Siang malam mereka berjeri lelah. Nah, kenapa ya yang baik ini kemudian Tuhan mencelanya? Saya merenungkan bagian ini, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, Roh Kristus kepada jemaat, tidak hanya nanti di Efesus, tapi ada jemaat-jemaat yang lain, bukan melulu pujian, tetapi menyampaikan apa adanya jemaat itu. Bukan hanya untuk jemaat merasa senang saja, tetapi justru disitulah jemaat bisa melihat dirinya, berkaca seperti apa dan apa yang harus diperbaiki. Ada pujian, pujian itu sudah disampaikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, katanya, baik jeripayahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Ternyata rasul-rasul itu palsu. Ini berita baiknya. Ini pujian terhadap Efesus. Terhadap jemaat itu. Namun realita kehidupan jemaat dulu sampai sekarang ada juga hal-hal yang tidak baiknya. Ada juga hal-hal yang dikritik bahkan dicela. Ayat yang keempat jelas. Meskipun demikian aku mencela engkau. Jadi bayangkan ya, ada usaha jeripayah, siang malam tak kenal lelah menegakkan kebenaran ajaran Tuhan, tapi masih saja dicela. Meskipun demikian aku mencela engkau karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula. Apa artinya? Bukankah melayani siang dan malam, menjaga jemaat itu juga adalah melayani? Di sini letaknya. Kasih yang mula-mula itu harusnya belajar dari kasih siapa?
dari kasih Tuhan Yesus. Kasih yang bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak membenci para musuh. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka yang menyakiti engkau, yang membuat hidupmu susah. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ketika ia digantung di kayu salib, yang dikatakan bukan Tuhan balaslah mereka sebab mereka telah membuat aku susah, telah membuat aku sakit, telah membuat aku menderita, telah membuat aku mati. Enggak begitu. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih. Meskipun mereka tahu bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk memikat domba-domba Kristus, artinya menarik anggota jemaat untuk mengikuti ajaran palsu itu, meskipun mereka merongrong keutuhan jemaat, tetapi disinilah Tuhan mengingatkan supaya mereka jangan membenci. Supaya mereka tetap mengasihi. Supaya mereka dapat memisahkan antara orangnya dan perbuatannya. Ini tidak mudah. Nah, kasih yang mula-mula itu adalah kasih yang demikian. Yang berlaku tidak memusuhi orang. Apa bedanya? Sebab kalau demikian dengan dulu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu yang mengatakan aku paling benar, ya kan? Kamu yang sesat, yang salah. Maka Saulus sebelum bertobat dia adalah orang Farisi yang mengejar-ngejar orang Kristen. Kenapa? Karena di matanya ini para pengikut Tuhan adalah orang-orang yang sesat yang harus ditumpas habis. Ini juga sama kan? Orang-orang para penatua pemimpin jemaat di Efesus itu melihat aku yang benar. Aku yang paling baik mengikuti ajaran Kristus. Kalau kamu sesat, maka kamu harus menyingkir. Kamu menjadi musuh kami. Dimusuhi. Kalau bisa mungkin ya dikejar juga. Kasih yang mula-mula tidak demikian. Tetapi kasih yang merangkul. Bagaimana kalau ini membahayakan, yang nyata-nyata membahayakan keutuhan jemaat? Ya, percayalah bahwa kekuatan kasih dari Tuhan yang akan menolong untuk melakukan sesuatu yang baik. Merangkul orang-orang yang berbeda. Mengasihi orang-orang yang nampaknya seperti musuh ini. Ini tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah itu bukan tidak mungkin. Tetapi sangat mungkin oleh karena pertolongan dari Roh Kudus. Ini diingatkan serius nih. Jadi ketika saya membaca ini, saya juga membayangkan seperti itulah dulu yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Kamu bisa melakukan apapun, bisa melayani, berbagi hartamu, kamu bisa bahasa, semua bahasa, bahkan bahasa malaikat pun tahu. Tubuhmu rela untuk dibakar, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Nah, kita pun diharapkan demikian. Dalam hidup persekutuan bersama Tuhan dan juga jemaat Tuhan, kita harus senantiasa melihat kembali. Apakah yang aku lakukan ini berdasarkan pada pijakan benar, yaitu kasih Kristus?
Sehingga aku melayani Tuhan dengan sukacita. Sehingga aku menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga setiap orang pun yang menjadi ancaman buat kita, tetap aku bisa dan mau mengasihi. Ketika ini terjadi, maka Tuhan akan senantiasa menjadi pelindung kita. Ini serius diungkapkan kepada jemaat Efesus. Sebab kalau tidak kamu jatuh ke tempat yang lebih dalam, aku akan mengambil di situ kaki dian atau kaki terang itu daripadamu. Kepercayaannya akan ditarik kembali. Tentu kita tidak ingin jatuh demikian. Melainkan kita ingin tumbuh sebagai anak Tuhan yang baik. Yang mencintai, mengasihi seperti Yesus mencintai, mengasihi kita. Nah, pada akhirnya dalam teguran ini diingatkan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu melalui Yohanes ini. Kita semua bertelinga. Kita semua mestinya mendengar. Artinya mendengar bukan hanya di sini, tapi memandangnya sebagai kebenaran dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita mungkin menderita, maka dijamin siapa yang menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Pohon kehidupan yang membuat kita mengalami kehidupan yang kekal. Inilah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak.